Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah Matematika Rekayasa, terutama persamaan diferensial untuk neraca massa. Seperti kita ketahui bersama, persamaan neraca massa kita dapatkan dari input, kurangin output, dikurangin consumption, ditambah generation, sama dengan accumulation. Ini adalah rumus persamaan neraca massa yang umumnya kita pelajari sebelumnya ya. Dan saya mau ngasih contoh persamaannya yang menggunakan persamaan aljabar ya. Ini adalah contoh soalnya. Sebanyak 100 kg per jam etanol 10% sebagai umpan atau F feed dimasukkan ke dalam sebuah kolom atau menara destilasi untuk meningkatkan kemurnian menjadi etanol 75%. Di dalam menara destilasi proses berlangsung secara kontinu dan tidak terjadi akumulasi, berlangsung secara steady. Aliran keluar kolom dibagi menjadi dua, yaitu aliran destilat D sebagai produk atas dan aliran dasar B atau bottom. Aliran destilat keluar dari atas kolom mengandung etanol 75% sehingga aliran dasar kolom mengandung etanol 4%. Tentukan laju alir keluar menara MD untuk masing-masing aliran tersebut. Maka kita dapat menggambarkan persamaan neraca massanya seperti ini ya. Neraca massa totalnya adalah F sama dengan D ditambah B. F feed sama dengan D distilat ditambah bottom. Maka 100 sama dengan D tambah B. Ini persamaan yang pertama. Lalu bagaimanakah neraca massa komponennya? Pertama untuk komponen etanol C2H5OH, maka kita dapatkan dari berapakah konsentrasi dari etanol, XCF-nya, yaitu adalah 10%, kalau di sini ya, dikalikan feed-nya, sama dengan XCD, konsentrasinya untuk yang destilat 75%, dikalikan D-nya, lalu untuk yang bottom, konsentrasinya 4%, dikalikan B-nya, ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Kalau kita sederhanakan, menjadi 10 sama dengan 0,75D ditambah 0,04B. Ini persamaan yang kedua. Bagaimanakah untuk komponen air atau waternya ya? Maka konsentrasi air 90% dikalikan F sama dengan konsentrasi D dikalikan konsentrasi dari airnya di D dikalikan D dan konsentrasi dari air di B dikalikan B. Maka didapatkan 0,9 atau 90% dikalikan 100 sama dengan 0,25 dikalikan D dan 96 sorry bukan 96 nih. Ini bukan 0,04 ya, tapi 0,96 dikalikan B. Nah, ini nanti dikoreksi ya. Jadi didapatkan 90 sama dengan 0,25D ditambah 0,96B. Nah, ini yang 0,04-nya salah ya, 0,96. Oke. Maka didapatkanlah persamaan 1, 2, dan 3. Persamaan 2 dan 3 bisa kita eliminasi, maka akan mendapatkan D dan B-nya. Nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan untuk kode koreksi. Ini disebut sebagai persamaan aljabar ya. Nah, bagaimanakah persamaan diferensial? Kalau persamaan diferensial, maka kita sudah mempelajari di mata kuliah yang lain bagaimana mencari persamaan diferensial untuk batch reaktor, CSTR, packed flow reaktor, dan packed bed reaktor. Ini udah ada rumusnya, tinggal dimasukin saja. Nah, tapi saya mau ngasih soal, contoh bagaimana penggunaan persamaan diferensial yang umumnya ya. Contoh soalnya, dua buah tangki masing-masing 100 liter, mula-mula penuh dengan larutan garam berkonsentrasi 20 gram per liter. Ke dalam tangki 1 dialirkan air dengan laju 5 liter per menit, dan pada saat yang sama dikeluarkan dari tangki 1 larutan dengan laju 8 liter per menit ke tangki 2. Dari tangki 2 dikeluarkan larutan dengan laju 8 liter per menit, di mana 3 liter per menit ke tangki 1 dan 5 liter per menit dibuang. Tentukan konsentrasi garam gram per liter di tangki 1 dan 2 sebagai fungsi waktu. Asumsi sama seluruh aliran ya, asumsi kecepatannya sama seluruh aliran ya. Nah, maka seperti inilah. Ini ada tangki 1 dan tangki 2. Air masuk 5 liter per menit, lalu keluar, karena di dalam tangki 1 ada garamnya,
Jadi ini ada konsentrasi C1 ya di sini. Jadi volume satunya adalah sama, yaitu ada 100 liter 100 liter, dan volume tangki 2 juga sama 100 liter ya. Jadi ketika keluar ada konsentrasi yang keluar ya, karena kalau air masuk tercampur garam pasti akan ada campuran garamnya kan yang keluar. Jadi disebut C1, di mana air bercampur dengan garam. Ketika keluar 8 liter per menit dan masuk ke tangki kedua. Tangki 2 ketika keluar, ini kan ada tentu ketika masuk ada air yang masuk dengan konsentrasi garam C1, maka dia berubah menjadi C2 yang keluar ya. Nah, konsentrasi dari tangki kedua. Yang keluar 3 liter per menit masuk lagi ke tangki 1 dan 5 liter per menit keluar, dibuang. Maka pada tangki 1, neraca massa totalnya adalah akumulasi sama dengan input kurangin output, di mana akumulasinya adalah perubahan konsentrasi dari V1 dikalikan ρ, kan massa rumusnya adalah volume kalikan massa jenis ya. Jadi perubahan massa per waktu sama dengan 5P. 5P itu ada 5P yang masuk, ditambah 5 ρ kalikan 5 dikalikan ρ ya. Karena 5 ini adalah kecepatan dikalikan ρ-nya, sorry bukan kecepatan, tapi debit ya, 5 liter per menit dikalikan ρ, ditambah 3 ρ, ini ada konsentrasinya juga, yang keluar adalah 8 ρ. 5 masuk, 3 masuk, 8 keluar. Tetapi ρ-nya berbeda, karena kan ini air, kalau ini adalah dari konsentrasi, dari tangki kedua, yang nomor 3, yang 3 ini, dan 8 ini konsentrasinya keluar dari tangki 1. Jadi D perubahan dari V1 ρ per dt sama dengan 5 ρ ditambah 3 ρ kurangnya 8 ρ. Ingat bahwa karena ini neraca massa total, maka akumulasi sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan 0. V1-nya konstan 100 liter ya. Karena yang masuk 8, yang keluar 8. Jadi volumenya selalu tetap ya. Neraca massa garamnya sama dengan akumulasi sama dengan input kurangin output. Maka karena yang masuk ini tidak ada garamnya, 5 dikalikan 0. Karena tidak ada konsentrasi garamnya kan ya, karena air saja. Lalu C2, 3 kalikan C2, karena 3 dikalikan konsentrasi dari C2, aliran dari konsentrasi tangki 2. Dikurangin 8C1, yang keluar dari tangki 1, C1 ya, konsentrasinya. Maka kita sederhanakan, didapatkanlah persamaan 1. Untuk tangki kedua, neraca massa totalnya sama dengan akumulasi sama dengan input kurangin output. ρ dikalikan dV2 per dt sama dengan 0. Maka neraca massa garamnya adalah D kalikan massa, massanya itu adalah V kalikan konsentrasinya C2 per dt sama dengan 8C1 kurangin 8C2. Maka kalau disederhanakan dapatlah persamaan ini. Ini adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau kita selesaikan, maka akan dapatkan hasilnya C1 dan C2. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya, apa perbedaan antara neraca massa aljabar dan neraca massa diferensial. Jadi kalau neraca massa aljabar, maka cukup diselesaikan menghilangkan variabelnya. Sedangkan kalau persamaan diferensial, maka dia ada perubahan berdasarkan waktunya. Diulang-ulang kembali, semoga bisa paham. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.